Hai, selamat datang di Cut My Wings di segmen Leave Me Alone. Oke, selamat datang kembali di Cut My Wings dan di segmen Leave Me Alone. Kali ini saya akan merekomendasikan beberapa film horor psikopat dan sekaligus memenuhi permintaan teman saya yang berkomentar di rekomendasi film sebelumnya. Tapi sebelum lanjut, film psikopat yang akan saya rekomendasikan ini masih dikategorikan standar atau masih normal. Ya, memang beberapa film psikopat itu ada yang kelewatan batas ataupun sadis, tetapi tidak saya masukkan ke pembahasan ini. Seperti yang kita tahu ya, jika yang namanya psikopat pasti berhubungan dengan darah dan juga pembunuhan. Jadi buat kalian yang tidak kuat dengan darah ataupun dengan adegan-adegan yang sadis, lebih baik kalian close sekarang juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah 4 rekomendasi film psikopat versi Cut My Wings. Film psikopat yang pertama berjudul The Midnight Meat Train yang dirilis pada 31 Oktober 2008. Film ini berdurasi 98 menit dan disutradarai oleh Ryuhei Kitamura dan mendapatkan rating 6,5 di IMDb. Film ini bisa dibilang film psikopat, tetapi adegan yang ditampilkan di dalam film ini tidak terlalu brutal. Film ini menceritakan seorang fotografer bernama Leon yang mencoba mengeksplorasi sisi gelap kehidupan malam. Suatu malam, Leon menolong seorang gadis yang tengah dirampok. Namun tak lama kemudian, gadis tersebut menghilang. Kisah mengerikan bermula ketika Leon bertemu dengan seorang penumpang kereta terakhir yang misterius bernama Mahogany. Bahkan, penumpang tersebut tidak pernah berbicara. Sedikit demi sedikit, Leon pun menemukan bukti tentang hilangnya gadis yang dia tolong. Pada awalnya, dia menduga gadis tersebut dihabisi oleh sekelompok geng yang akan menghabisinya. Berbekal bukti yang dipunyai Leon, dia pun melaporkannya ke seorang polisi bernama Detektif Lin. Sayangnya, Detektif Lin hanya menanggapinya dengan sikap yang dingin. Akhirnya, Leon pun menyelidiki kasus ini seorang diri dengan menguntit Mahogany. Hingga pada akhirnya, Leon pun menyaksikan bagaimana Mahogany menghilangkan para penumpang kereta tersebut. Setelah Mahogany membunuh para penumpang kereta, kemana penumpang tersebut dibuang atau diberikan? Cari sendiri jawabannya dengan menonton film ini dari awal hingga akhir. Film psikopat yang kedua berjudul Mr. Brooks yang dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh Bruce Evans. Film ini merupakan salah satu film psikopat yang mendapatkan rating yang cukup tinggi di IMDb, yakni 7,3. Mr. Brooks ini salah satu film yang saya suka karena bersangkutan dengan alter ego. Film ini menceritakan seorang pemuda kaya bernama R. Brooks yang baru saja terpilih sebagai Man of the Year. Di dalam kehidupan pribadinya, Brooks adalah seorang pembunuh berantai karena dia mempunyai alter ego yang sangat sadis dan dia sebut sebagai Marshall. Setelah menahan hasrat membunuhnya selama 2 tahun, akhirnya Brooks kembali melakukan kegiatan tersebut karena terpengaruh oleh bujuk rayu alter egonya. Suatu malam, Brooks membunuh sepasang kekasih di rumah mereka. Sebelum menyadari bahwa tirai mereka terbuka, Brooks mengikuti modus operasi yang cermat, yaitu membersihkan TKP dan membakar pakaian-pakaian korbannya. Sebagai bagian dari patologinya, ia meninggalkan setiap sidik jari korban yang berdarah pada kap lampu. Jika kalian ingin melihat psikopat berdarah dingin, kalian bisa menonton film ini. Film psikopat ketiga adalah film psikopat karangan Joko Anwar dengan tokoh utamanya bernama John Evan yang diperankan oleh Rio Dewanto. Dan film tersebut berjudul Modus Anomaly yang dirilis pada tahun 2012. Film ini berdurasi 1 jam 30 menit dan mendapatkan rating 5,5 di IMDb.
Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama John yang baru saja terbangun dari dalam tanah. Ketika sadar, dia terlihat ketakutan dan kebingungan karena dirinya sedang sendirian di tengah hutan. Sebuah ponsel yang ada di dalam saku celananya adalah satu-satunya petunjuk. Namun, ponsel tersebut tak ada nomor kontak ataupun foto di dalamnya. John pun berjalan menelusuri hutan hingga ia menemukan sebuah rumah dengan pintu terbuka. Di dalam rumah tersebut, dia menemukan sebuah kaset video yang memperlihatkan pembunuhan terhadap seorang wanita yang sedang hamil. John pun semakin ketakutan ketika jasad perempuan tersebut tepat berada di belakangnya. Nah, itu tadi sinopsis singkat dari film Modus Anomaly ini. Jujur ya, film ini sangat bagus, apalagi pas adegan John Evan yang berusaha untuk menyelamatkan anaknya, justru malah ia membunuhnya. Ya, namanya juga kan film psikopat. Film psikopat yang terakhir berjudul Bloodline yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Film ini disutradarai oleh Harry Jacobson dan mendapatkan rating 6,5 di IMDb. Film ini menceritakan mengenai seorang pekerja sosial di sebuah sekolah di California bernama Evan dan istrinya yang baru melahirkan bernama Lauren. Evan bertugas sebagai guru sosial di sekolah, yang dimana ia banyak sekali mendapati keluh kesah dari para anak muridnya. Suatu saat datanglah seorang murid laki-laki yang bercerita kepada Evan bahwa dia sering dipukul dan bahkan ia menjadi pelampiasan kekesalan ayahnya yang merupakan seorang pecandu. Evan pun hanya berkata, semua ini akan baik-baik saja kepada siswa laki-laki tersebut. Namun faktanya Evan sedang melakukan sebuah rencana. Pada intinya ya, alur cerita film ini hampir sama dengan film The Equalizer, yang dimana pembunuhan dilakukan bukan untuk balas dendam, melainkan untuk sebuah keadilan. Oke, itu tadi 4 rekomendasi film psikopat versi Katma Wings. Semoga buat kalian yang suka dengan aksi-aksi membunuh dan juga dengan darah, kalian bisa terpuaskan. Dan juga semoga pembahasannya menarik dan tidak membosankan. Jangan lupa buat kalian tonton juga video-video horor lainnya di segmen Leave Me Alone dan juga segmen Now See Me. Sampai jumpa di segmen Leave Me Alone selanjutnya. Close your eyes and bye.